Taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam marilah kita senantiasa panjatkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan para jamaah yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami untuk memberikan sedikit maklumat terkait ibadah Jumat kita pada kali ini. Yang pertama, doa terbaik buat jamaah sholat Jumat beserta keluarga besar muslim, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilimpahkan banyak rezeki, dipanjangkan umur, dan dipermudah segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Yang kedua, bagi para jamaah yang ada di dalam diharapkan untuk mengisi saf-saf depan yang masih kosong. Serta untuk jamaah yang berada di lantai 2, kami himbau agar dapat memenuhi lantai 1 terlebih dahulu dikarenakan khotbah Jumat akan segera dimulai. Selanjutnya, bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi harap dinonaktifkan terlebih dahulu atau di silent dan tidak berbincang saat khotib telah naik mimbar. Juga tetap menjaga ketertiban selama pelaksanaan kegiatan ibadah sholat Jumat berlangsung. Serta tidak lupa kami mengingatkan kembali program dari DKM, salah satunya belajar tahsin dan tahfiz. Bila jamaah hendak memperbaiki bacaan tajwid dan makhrajnya, bisa hadir setiap hari Senin ataupun Kamis, dimulai jam 8 pagi sampai dengan selesai. Dan kajian rutin ba'da zuhur setiap Kamis di tempat DKM kita tercinta ini. Di tempat, insya Allah yang belum bisa bergabung di tempat bisa mengikuti melalui akun YouTube di channel DKM Baitut Tamam. Selanjutnya di sini saya mewakili DKM Masjid Baitut Tamam ingin melaporkan kas keuangan masjid. Saldo kas masjid DKM Baitut Tamam sampai dengan tanggal 9 Mei 2025 sebesar pemasukan 4.550.000, pengeluaran 8 juta rupiah, dan kas 20.830.721 rupiah. Maklumat yang terakhir, di sini kami akan bacakan petugas pada Jumat ini tanggal 9 Mei 2025. Yang bertindak sebagai muazin yaitu Saudara Fadil Muhammad Antra, pembaca maklumat Ahmad Wisnu, saya sendiri. Kemudian untuk khotib Ustadz Muhammad Agus Setiabudi dengan tema Refleksi Zulqodah, Jangan Merusak Amalmu. Dan Imam Sholat Jumat, Kepala Seksi Becukai Cikarang, Pak Ogi Febri. Alhamdulillah khotib dan imam sudah hadir di tengah-tengah kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan untuk maklumat Jumat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima adada ma tabil muk wa qatabi qalamuk wa husau kitabuk wa radallahu ma an sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabatin ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
ati Allah wa atiur Rasul wala tubtilu a'malakum. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah Nabiyul Karim wa nahnu dzalika minasyaitin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah Jumat Masjid Baitul Tamam Bea Cukai Cikarang yang dirahmati Allah. Pertama-tama, mari sama-sama senantiasa kita mengucapkan segala syukur alhamdulillah yang harus kita senantiasa tanamkan dalam hati dan kita ucapkan dalam lisan kita. Sebagai kunci pertama atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, khususnya karunia nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat diberikannya kesempatan kita untuk bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, melaksanakan sholat Jumat bersama di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah sukses menjalankan visi dan misi dakwahnya dengan menyebarkan Islam kepada kita semua hingga menjadikan kita selamat dari kegelapan. Minadzulumati ilan nur, dari kebodohan dan kejahilan menuju cahaya Islam yang terang benderang, sehingga kita akan menjadi umat yang senantiasa dimuliakan baik oleh umat-umat yang lain maupun oleh makhluk-makhluk di bumi dan di langit. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Sesungguhnya Islam itu adalah mulia dan tidak ada yang lebih mulia daripadanya. Tak lupa khotib senantiasa mengajak pada diri pribadi dan para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah untuk senantiasa meningkatkan takwa, iman dan takwa kita. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal kita di akhirat adalah takwa itu sendiri. Dan dengan ketakwaan tersebut semoga kita menjadi hamba yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan sesungguhnya ketakwaan ini semoga menjadi bekal kita di akhirat kelak. Sebagaimana Allah berkata dan berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian mempersiapkan bekal buat diri kalian menuju kehidupan akhirat kelak. Semoga kehadiran kita di majelis Jumat yang mulia ini bagian daripada ketakwaan tersebut dan amal-amalan kita, kedatangan kita menjadikan bekal di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tidak terasa kita hari ini telah memasuki bulan Zulqa'dah. Di tahun 1446 Hijriah ini, bulan ke-11 dalam literatur bulan Islam Hijriah. Di mana 2 bulan yang lalu kita melaksanakan Ramadan dan mengisi semua kegiatan tersebut. Maka hari ini di bulan Zulqa'dah ini mari kita renungkan. Karena bulan Zulqa'dah ini merupakan bagian daripada 4 bulan yang disebut Allah sebagai bulan haram. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz. Pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Arbatun hurum. Itulah ketetapan Allah yang lurus, agama yang lurus, dan janganlah kamu menzalimi dirimu pada ke-4 bulan tersebut. Dalam hadis yang dirawayatkan oleh Bukhari Muslim, disebutkan bahwa apa yang dimaksud dengan Arbatun hurum, 4 bulan tersebut, yaitu 3 bulannya berturut-turut dan satunya adalah tidak. Apa 4 bulan tersebut? Yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Maka di saat ketika kita memasuki bulan Zulqa'dah ini, perhatikan apa yang dikatakan Allah dalam surat At-Taubah tadi.
yaitu fala tatlimu fina anfusakum. Janganlah kalian menzolimi diri kalian sendiri. Allah menetapkan bulan haram tersebut sebagai sebuah kesempatan buat umat Islam. Barang siapa yang beramal soleh di bulan-bulan tersebut, di bulan haram tersebut, maka dia akan dilipat gandakan amal-amalannya. Namun sebaliknya, perlu perhatian kita bersama. Barang siapa yang berbuat kezoliman, berbuat maksiat, berbuat aniaya, berbuat dosa di bulan-bulan yang haram tersebut, maka dosanya pun dilipat gandakan. Nauzubillah min zalik, tsumma nauzubillah min zalik. Oleh karena itu, jamaah sekalian Allah, mari kita sama-sama renungkan di bulan Zulqa'dah ini. Kita perhatikan betul, jangan sampai kita terperangkap dalam kejadian atau keadaan kita berbuat maksiat atau dosa. Lebih-lebih lagi ketika kita kemarin telah mengisi waktu kita di bulan Ramadan dengan segala amal soleh, dengan segala kebaikan. Sholat kita, puasa kita, infak sedekah kita, zakat kita, kemudian juga tilawatul Quran kita, semua kebaikan itu. Namun jangan sampai ketika Ramadan lewat kita terlenakan. Syawal kembali kepada kondisi yang dulu. Dan lebih-lebih lagi, jangan sampai di bulan Zulqa'dah ini terjadi apa yang Allah katakan tadi. Allah peringatkan, jangan kalian berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Menurut Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil fi Tafsir Quran juz 4, dikatakan bahwa bulan haram menjadi ladang untuk memanen pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini. Tiba saatnya buat kita untuk meraih pahala-pahala tersebut dengan cara memperbanyak amal ibadah karena dilipat gandakan. Begitu pula jangan sampai perbuatan zalim itu kita terjebak. Saatnya kita semua meninggalkan semua perbuatan-perbuatan zalim yang biasa mungkin kita masih lakukan selama ini. Perbuatan yang tidak mencerminkan seorang muslim, sudah saatnya kita tinggalkan dan kita hindari. Perbuatan maksiat, perbuatan dosa dan kejelekan sudah saatnya kita jauhi. Karena pada bulan Zulqa'dah ini semua itu akan berlipat ganda dosa-dosa kita. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Baghawi mengatakan bahwa al-amalus sholihu a'damu ajran fil ashhuril hurum wa dhulmu fina a'damu min dhulmi fima siwahunna. Amal soleh lebih besar pahalanya di dalam bulan-bulan haram. Sedangkan perbuatan zalim pada bulan tersebut juga lebih besar daripada zalim yang kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surat Muhammad ayat 33, Allah mengingatkan kepada kita semua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang yang beriman, atiiullah, taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatilah Rasul, wa la tubtilu a'malakum. Dan janganlah kamu membatalkan amalan-amalan kamu. Wala tubtilu a'malakum. Kenapa? Allah mengatakan, apa mungkin amal-amal kebaikan kita bisa terbatalkan? Ayat ini turun, asbabul nuzulnya adalah suatu ketika sahabat berkumpul, kemudian berdiskusi, berbicara. Salah satu sahabat, Ibnu Umar berkata, kami sekelompok sahabat Rasulullah ini mengira bahwa tidak ada sedikit pun kebaikan yang kami lakukan, itu kami yakin pasti diterima oleh Allah. Maka ditegaskan oleh Allah tersebut, boleh jadi amalan kita ternyata tidak diterima Allah karena kita batalkan sendiri. Nah, ini peringatan. Jadi mari kita renungkan, boleh jadi amalan-amalan kita selama Ramadan, sholat kita, qiyamul lail kita, kemudian tadarus kita, tarawih kita dan sebagainya. Mari kita renungkan, apakah itu diterima nanti oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena bisa jadi kita termasuk kelompok yang merusak amal kita. Mengapa? Ada 3 kategori. Orang yang merusak amal itu adalah merusak ketaatan dengan melakukan dosa besar.
syirik, berzina, khamar, durhaka kepada orang tua. Ini peringatan buat kita. Itu akan menolak amal-amal kebaikan kita. Kemudian yang kedua adalah amal kita akan rusak karena kita bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Allah tadi, wala yaladina amanu ati Allah. Taatlah kalian kepada Allah wa Rasul. Ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah dan juga melanggar sunnah-sunnah Rasulullah, itu bisa dikatakan akan berakibat merusak amal-amal kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita introspeksi kembali. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dikatakan merusak amal adalah karena dalam dirinya, dalam hatinya ada riya, ada ujub, ada sombong, ada sum'ah, dan juga ada keraguan-raguan serta nifak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pelajaran penting yang dapat kita petik daripada kisah tersebut ialah bahwa sungguhnya janganlah kita merasa bahwa Allah telah menerima amalan kita, sedangkan kita pun tidak pernah tahu secara pasti apakah amal kita terima. Karenanya akibat anggapan tersebut, anggapan kita amal kita terima Allah menyebabkan kita merasa amal kita sudah banyak, merasa amal kita lebih baik dari orang, kemudian muncul perasaan sombong. Orang lain tilawah 1 juz, saya bisa 3 juz. Orang lain tilawah 10 juz, saya bisa 30 juz. Orang lain khatam 1 kali, saya sebulan Ramadan bisa 3 kali, 4 kali. Nah, perasaan berlebihan itu akan memicu kondisi ujub. Karena kita merasa amal kita sudah banyak. Oleh karena itu, masyarakat muslimin rahimakumullah, Umar radhiyallahu anhu pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Ya. Kemudian sahabat ditanya bagaimana tafsir tersebut. Ibnu Abbas menjawab. Sahabat Rasulullah menyatakan, perumpamaan orang yang rajin beramal dengan ketaatan kepada Allah, lalu setan datang menghampirinya. Kemudian melancarkan godaan-godaan, melancarkan langkah-langkah merayu, dan kita tidak sadar. Akhirnya kita mengikuti godaan-godaan rajuan setan tersebut. Nah inilah sehingga dia menjadi orang yang bermaksiat. Ya. Nah ini yang disebutkan oleh sahabat tadi. Maka Rasulullah berkata, aku benar-benar melihat di antara umatku pada hari kiamat nanti, ada yang datang dengan membawa kebaikan sebesar gunung di Tihamah yang putih. Lalu Allah menjadikan seperti kapas berterbangan. Sahabat bertanya, Sauban bertanya, ya Rasulullah, jelaskan kepada kami siapa mereka itu agar kami tidak seperti mereka sementara kami tidak mengetahui. Rasulullah melanjutkan, mereka adalah saudara-saudara kalian, sebangsa dengan kalian. Mereka seperti kalian. Mereka juga bangun malam seperti kalian, sholat seperti kalian, berpuasa seperti kalian. Akan tetapi apabila mendapatkan kesempatan berbuat dosa, mereka melakukannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Inilah masalah muslim rahimakumullah. Mari kita sama-sama renungkan. Mari kita berlindung pada Allah dari ketertipuan terhadap amalan-amalan kita, sehingga menjadikan kita muncul perasaan ujub, muncul perasaan takabur, dan menganggap bahwa amal kita sudah banyak, kemudian kita enteng, ringan melakukan perbuatan dosa. Tanda baiknya amalan kita adalah amalan yang mengiringinya. Jika kita mengamalkan amal yang buruk, maka itulah buah dari amalan kita sebelumnya. Boleh jadi kalau hari ini kita mengamalkan kegiatan amalan yang buruk, seperti menzolimi anak yatim, mencuri orang, mengambil hak yang bukan haknya, melakukan tindakan korupsi, melakukan tindakan yang melanggar integritas. Boleh jadi itulah gambaran dari amalan-amalan kita sebelumnya. Maka wajar saja kalau kadang-kadang ada, kenapa orang itu bisa berbuat dosa, padahal dia kelihatan rajin di masjid, kelihatan sering duduk di masjid, kelihatan sering sholat bersama, tapi ketika dia selanjutnya
melakukan amalan-amalan yang buruk. Ini ya kata Rasulullah tadi, bahwa sungguhnya tanda baiknya amalan kita adalah bagaimana amalan-amalan kita yang mengiringi sebelumnya. Oleh karena itu, kita dapati dalam diri kita sibuk-sibuk dengan amalan ketaatan kita, tapi sering jatuh pada maksiat. Ini mungkin karena amalan ketaatan yang kita lakukan tersebut hanya secara zahirnya saja. Secara luarnya saja kita nampak soleh, namun secara batin penuh dengan riya, penuh dengan kedustaan. Nauzubillah min zalik. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, mari kita memohon kepada Allah agar dimudahkan serta diberikan kekuatan untuk bisa beramal soleh secara terang-terangan, secara zahir maupun secara sendirian, baik secara lahir maupun batin. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian merasa kagum dengan amalan seseorang hingga kalian dapat melihat akhir dari amalannya. Sesungguhnya seseorang hamba melakukan perbuatan kebaikan, lalu perbuatan baiknya itu menyebabkan ia masuk neraka. Dan sesungguhnya seorang hamba melakukan perbuatan buruk, lalu perbuatan buruknya itu menyebabkan dia masuk surga. Hal itu karena perbuatan baiknya itu menjadikan dia bangga pada dirinya sendiri. Dia ujub, dia takabur. Kemudian dengan sebab takabur tersebut, dengan sebab ujubnya tersebut, Allah mewafatkannya di atas keburukan tersebut. Sementara seseorang yang terjerembab melakukan perbuatan buruk, namun senantiasa hatinya mengingkari dan merasa bersalah atas perbuatan tersebut, hingga menjadikannya ia senantiasa memohon ampun serta bertaubat kepada Allah karena perbuatan buruknya itu. Dengan sebab rasa takutnya tersebut, Allah memberinya petunjuk dan memanfaatkannya di atas taubatnya tersebut. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Inilah renungan buat kita. Zulqaidah baru beberapa hari. Mari kita renungkan. Apakah justru kita kembali kepada amal-amal perbuatan buruk yang dulu ketika Ramadan kita tinggalkan? Atau sebaliknya. Semoga di bulan Zulqaidah dan di bulan haram-haram berikutnya, yaitu Zulhijjah yang akan datang sebentar lagi, kemudian Muharram, kita senantiasa istiqomah menjalankan amal-amal soleh dan mampu dengan sungguh-sungguh menghindarkan dan meninggalkan perbuatan dosa maksiat kita dan kezaliman. Sebagaimana doa-doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak, yang benar terbenar, dan kebenaran kekuatan kami untuk dapat menegakkannya. Dan sebaliknya ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa semuanya yang batil itu adalah batil, yang buruk itulah buruk, dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat meninggalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah wa lakum wa lil muslimina wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudkhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Fa ya ayu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wa nahu anina wa wa'lamu anna allaha amarakum bi amri bada'i fi binafsi wa sani bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u bil amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdiyaka wa nu'minu bika wa tawakkal alaik wa nusni alaika khaira kulluhu nashkuru laka wa la nakfur laka wa nakhla'a wa natruqa min yakhjuraka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa laika nas'a wa nakhfidu narju rahmata wa nakhsa adabaka in adabaka jidda bikulli mulhiqa. Allahumma sabbit ikhwanana wal mujahidina fi Palestin. Allahumma sabbit ikhwanana wal mujahidina fi Palestin. Allahumma sabbit ikhwanana wal mujahidina fi Palestin khususan fi Gazzah waqtin dima'uhna. Allahumma alaika bil yahudi wasuhuyun nabiyyin wal mu'minin wa unzil adabak alaihim. Allah mansur dinaka wa kitabaka wa sunnatan nabiyaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah mansur wal muslimina wal mustad'afina fi kulli makan. Allah marham mustad'afina min ibadik. Allah maksib wa mata'an amatika. Allahumma inna nas'aluka an tarfa'al bala'a an ghazata wa ahliya wa an tansurhum ala aduhim wa an syarakamal mustad'afina min ibadika wa an taksifal humma an amtiya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi ahlina wa barik lahum fi wa jama' bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فلتثبت الصفوف تبع الصلاة. أعوذ بالشيطان الرجيم. الله أكبر كبير الحمد لله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ولا يخفى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخوان المسلمين الموجودين في فلسطين اللهم انصر إخوان المسلمين والموجودين في غزة
اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم هلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر اليهود والإسرائيل وشتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين والموجودين في كل مكان وكل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات الصلاة السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله ما صلى على سيدنا وما صلى لا نعم إنك من المجيد جاءنا من قلب وعلى شهادة السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم أنت السلام حين ربنا بالسماء دخلنا جنة الناس الفاتحة. أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ونعوذ بالله نستعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمك في مزيده يا ربنا ولك الحمد ولك الملك ولك الشكر ونسك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت خير مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز
عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.